يا مقلب القلوب ربنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك وسلام على المرسلين Cek. Udah. Apa? Sudah? Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Imam Rawatib kita, Ustadz Hones, juga Ustadz Said Abud, Ustadz Najib, dan semua pengurus info, dan juga pengurus Masjid At-Thohir. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat subuh, Masjid At-Thohir, rahimakumullah. Kaifa asbahtum? Ya, dulu kalau mau diulang lagi kaji, pernah dulu saya sampaikan ketika Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya di pagi hari yang kayak begini. Nabi bertanya, kaifa asbahtum? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina haqqan ya Rasulullah. Bagaimana kabar kamu di pagi hari yang seperti ini? Kata sahabat, kabar kami di pagi hari ini, kami benar-benar dalam keadaan yang beriman ya Rasulullah. Jadi luar biasa jawaban
sahabat itu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka mereka berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya dianggap seperti sholat satu malam suntuk. Jadi seolah-olah kita dalam sepanjang malam ini sholat saja, ya, karena kita setiap subuh sholat berjamaah. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa, ba'da subuh kita ada ta'lim lebih kurang 30 menit. Itu namanya kutipu. Ya, kutipu. Kuliah 30 menit. Nah, biasanya ada kulibas. Kuliah 15. Ada namanya apa lagi? Kultum. Kuliah 7 menit. Tapi ada juga yang bilang kultum itu kuliah terserah antum. Jadi mau berapa menit terserah gitu ya. Nah, lebih berat lagi tuh. Nah, ini kita batasi tetap kutipu. Kuliah 30 menit insya Allah. Baik, pengajian kita pagi ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pengaruh iman itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang penyayang, menjadi pribadi yang pengasih. Tadi di awal kutipu ini saya membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka kalau kita juga umatnya, semestinya harus seperti Nabi. Kita harus menjadi rahmat juga. Ya, kepada siapa saja. Kita memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kepada siapa saja. Baik kepada makhluk yang bernama manusia, maupun kepada makhluk hidup yang lain. Terus bagaimana Ustadz? Kaitannya dengan ayat dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Apa lagi? Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Bagaimana kita memaknai itu? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dia atau orang-orang yang menjadi pengikutnya, mereka mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang kafir. Kemudian ruhama'u bainahum. Berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana kita memahami ayat ini? Apakah kita keras kepada orang kafir, kepada orang yang tidak beriman dalam konteks kemanusiaan? Kita keras asal jumpa dengan orang kafir, kita keras. Maknanya tidak demikian. Keras yang dimaksud dalam ayat itu adalah dalam persoalan-persoalan akidah. Kita tegas. Tidak ada kompromi dalam urusan-urusan keimanan, dalam urusan-urusan akidah, dalam urusan-urusan ibadah, itu tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kita keras, kita tegas. Tapi kalau bicara tentang urusan kemanusiaan, ya kita tetap berkasih sayang kepada mereka. Ya, kita berkasih sayang kepada
kepada mereka yang bersifat umum. Siapa saja? Ya, siapa saja. Kita harus berkasih sayang kepada mereka. Apalagi kita punya misi. Kita punya misi berdakwah kepada mereka. Tentu yang mula-mula mereka lihat dari kita apa? Ya, sikap kita, akhlak kita, kasih sayang kita kepada mereka. Betul tidak? Mereka melihat Islam ini bukan melihat ajarannya dulu. Betul nggak? Nah, mereka lihat personal dulu. Bagaimana kepribadian orang itu. Bagaimana akhlak orang itu. Bagaimana kasih sayang orang itu. Dia belum lihat ajarannya. Tapi kalau kita sudah membedah ajaran Islam kepada mereka, karena mereka sudah respect, oh itu beda. Seperti anak kecil melihat durian, takut enggak? Anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, dikasih durian dia yang masih utuh, sama duri-durinya, takut enggak dia? Takut. Dia melihat durinya saja udah ketakutan dia. Betul tidak? Tapi coba dibelah. Dikasihnya kepada si anak itu. Dia bukan cuma doyan, ketagihan. Betul tidak? Si anak itu akan ketagihan makan durian. Begitulah orang di luar kita, orang non-muslim memandang Islam ini. Oh, dengar ajarannya juga takut dia. Dia ketakutan mendengar Islam itu. Ketakutan dengan apa? Ya, dengan image Islam itu teroris. Islam itu ekstremis. Islam itu sadis, betul tidak? Itu sebenarnya ada kontribusi orang Islam di dalam pandangan itu. Kita tidak menafikan, memang ada segelintir umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, yang mengundang antipati orang terhadap Islam. Tapi coba kita tampilkan Islam yang elegan, Islam yang kasih sayang, Islam yang rahmah. Saya yakin image itu tidak akan muncul. Karena memang ya mereka selalu melihat perilaku daripada umat Islam itu. Mereka mencari-cari kesalahan kita. Tapi kita jangan sebaliknya. Betul tidak? Kita menampilkan Islam ini yang paling terbaik. Islam yang elegan. Islam yang kasih sayang. Makanya dulu dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai apa? Seorang yang hanif. Seorang yang lurus. Seorang yang sangat fanatik terhadap Islam. Seorang yang sangat fanatik terhadap akidah. Bapaknya saja dimusuhi. Bapak kandungnya saja dimusuhi. Kenapa? Karena bapaknya itu adalah seorang pembuat patung. Kalau bicara iman, dia tidak ada tawar-menawar. Yang namanya Ibrahim itu. Subhanallah. Dia ekstrim dalam masalah keimanan. Dan itu terbawa dalam kepribadiannya. Sampai suatu hari, saudara-saudara, suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang kelaparan, yang sudah berhari-hari lapar, ya sudah lemah, datang kepada Ibrahim, minta tolong apa? Minta tolong makanan. Ya Ibrahim, saya dengar kamu seorang pemimpin, seorang teladan. Saya ini kelaparan, sudah sekian hari tidak makan. Yang datang ini bukan orang Islam. Yang datang ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Tolonglah bantu saya ini kelaparan. Ibrahim bertanya, kamu beriman tidak kepada Allah? Tidak. Nah, kamu pergi sana. Diusir sama Ibrahim karena tidak beriman kepada Allah. Akhirnya dia kecewa. Dia pergi dengan kondisi yang sangat lemah. Singkat cerita, di tengah jalan orang itu meninggal dunia. Kenapa? Mati kelaparan. Ibrahim tidak melayani dia. Padahal secara materi Ibrahim mampu menolong si orang itu.
Tapi karena mutadayyin, karena kefanatikan Ibrahim terhadap iman, pokoknya orang yang tidak beriman, tidak usah dikasih. Akhirnya begitu meninggal orang itu, Allah menegur Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, itu ada manusia datang kepadamu, minta bantuan, minta makanan, kok kamu tidak kasih makan, hanya karena orang itu tidak beriman kepadaku. Biar kamu tahu, kata Allah, orang itu 450 tahun kafir kepadaku. Tapi dia masih kukasih makan, kata Allah. Dia masih kukasih rezeki. Kamu baru 1 kali orang datang kepadamu, minta tolong, kau tidak bantu dia. Ibrahim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kafir bukan baru kemarin. 450 tahun orang itu kafir, masih kukasih rezeki dia, kata Allah. Masih kukasih dia hidup. Ini baru cuma 1 kali dia datang kepadamu minta bantuan karena lapar, engkau tidak melayani orang itu sampai dia mati. Itu apa artinya? Sampai Ibrahim kalau berdoa, coba lihat di Quran. Apa doa Ibrahim? Saking fanatiknya Ibrahim, lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idza qala Ibrahimu Rabbi ja'ala hadha balada amina warzuq ahlahum minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Coba lihat ayat itu. Kata Ibrahim apa? Ya Allah, jadikan negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Dan beri rezekilah penduduknya dari buah-buahan siapa saja di antara mereka yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhirat. So yang dia minta rezeki hanya kepada orang yang beriman saja. Pokoknya yang tidak beriman dia tidak minta. Itu ayatnya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang diminta sama dia, ya Allah beri rezeki mereka, penduduk Mekah ini, dari buah-buahan, ya, dari orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhirat. Qala, disambung sama Allah. Wa man kafara. Nah, gitu. Seolah-olah Allah matam nih, ya, kalau gitu orang kafir gimana nasibnya? Sampai engkau lupakan itu. Kata Allah, wa man kafara. Jadi orang kafir gimana? Orang kafir juga aku berikan rezeki, kata Allah. Fa umatti'uhu qalilan. Aku berikan kepada mereka kesenangan rezeki di dunia ini untuk sementara waktu. Kemudian mereka aku siksa nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga seakan-akan teguran Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, dia berdoa yang diminta rezeki apa? Hanya kepada orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman, tidak usah kasih rezeki. Kira-kira begitu. Ini sadis nggak ini? Nah, jadi sifat-sifat Allah itu adalah sifat Rahman, sifat pengasih. Mau dia beriman atau tidak beriman, tetap dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim itu ditegur sama Allah. Kira-kira begini, doamu itu kurang pas. Kira-kira begitu, benar ya? Kenapa? Engkau hanya meminta rezeki buah-buahan kepada orang yang beriman saja. Yang tidak beriman bagaimana? Oh, nggak boleh begitu. Kira-kira begitulah. Jangan begitu dong. Kira-kira begitu. Orang-orang yang kafir juga perlu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam itu. Islam itu rahmah. Islam itu rahmah kepada seluruh alam semesta ini. Subhanallah. Makanya di dalam hadis qudsi, ya, saya baca, tahu hadis qudsi? Apa itu bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi? Ya, kalau hadis qudsi itu adalah wahyu Allah. Bukan perkataan Nabi. Hadis qudsi itu adalah wahyu Allah. Cuma redaksinya yang bikin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah. Redaksinya dari mana? Dari Allah juga. Tapi kalau hadis qudsi, wahyu Allah, tapi redaksinya yang bikin Nabi kita. Kalau hadis Nabi, itu perkataan Nabi. Redaksinya dari Nabi,
ucapan Nabi. Itulah hadis Nabi. Tapi kalau hadis qudsi bukan perkataan Nabi, itu adalah wahyu Allah, perkataan Allah, tapi yang membuat redaksinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini digambarkan bagaimana pentingnya berkasih sayang kepada semua makhluk. Bagaimana pentingnya rahmah kepada semua makhluk. Dikatakan dalam hadis qudsi itu, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata di hari kiamat nanti. Ya, Allah berkata di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Kepada manusia. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Ya ibnu Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, wahai manusia, aku ini dulu sakit. Aku sakit, kata Allah. Tapi ketika aku sakit, kamu tidak membesuk aku. Kata Allah begitu. Aku dulu sakit, tapi kamu tidak membesuk aku. Tidak melihat aku. Qala, kemudian manusia bertanya, ya Rabbi, kaifa a'uduka? Ya, wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, kata manusia nanti, bagaimana mungkin aku membesuk engkau, sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta ini. Engkau kan Tuhan alam semesta. Bagaimana mungkin engkau sakit? Dan bagaimana mungkin aku membesukmu, sedangkan engkau Tuhan alam semesta ini? Qala, ma'alimta anna abdi fulanan marid, falam ta'uduhu. Nah, kata Allah begitu. Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya dulu ada hambaku sakit, tapi kamu tidak membesuk dia. Kamu tidak besuk dia, tidak melihat dia dalam posisi dia sakit. Ya? Auma alimta annaka law uttahu lawajadtani indah. Bukankah kamu tidak mengetahui? Apakah engkau tidak tahu bahwasannya ketika engkau membesuk orang yang sakit itu, sesungguhnya engkau akan menjumpai aku berada di situ. Subhanallah. Subhanallah. Indah tidak hadis ini. Aku sakit, kok kamu tidak besuk saya? Kata Allah. Lalu manusia mengatakan, bagaimana aku akan membesuk engkau ya Allah? Bagaimana mungkin kau sakit, sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Tapi kata Nabi, dulu ada hambaku si fulan sakit, kamu tidak membesuk dia. Padahal andai kata engkau membesuk dia, kau akan menjumpai aku berada di sisinya. Subhanallah. Betapa indahnya persaudaraan itu dalam Islam itu. Sampai Allah mentamsilkan yang seperti itu. Orang yang sakit dia tamsilkan seperti dirinya. Lalu yang selanjutnya apa kata Allah? Ya ibnu Adam, astat'amtuka falam tut'imuni. Wahai anak Adam, wahai manusia, dulu aku meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberi makanan kepadaku, kata Allah. Dulu aku pernah minta makan sama kamu, tapi kamu tidak memberi makan itu kepadaku. Qala, ya Rabbi, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Manusia berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan memberi makan kepadamu, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam ini? Bagaimana mungkin kau kelaparan? Bukankah engkau Tuhan? Bukankah engkau memberikan rezeki? Bukankah engkau memberikan makan manusia? Bagaimana mungkin aku memberi makan kepadamu, ya Allah? Kata manusia ini. Qala, amaka abdi fulanan falam tud'imuhu. Bukankah dulu di dunia, kata Allah,
ada hambaku yang minta makanan, si fulan minta makanan kepadamu, tapi engkau tidak ngasih makan orang itu. Ya? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Bukankah engkau ketahui, seandainya dulu engkau berikan makan orang itu, maka engkau akan menjumpai aku berada di sisi orang yang lapar tadi. Allahu Akbar. Jadi orang yang lapar itu, kalau ada orang lapar miskin, kalau saudara-saudara ngasih makan orang itu, sampai ditamsilkan oleh Allah, seolah-olah kita memberi makan siapa? Pantaskah kita memberi makan Allah? Tidak mungkin. Tapi sebegitu sayangnya Allah kepada orang yang kelaparan itu. Sampai Nabi Ibrahim saja ditegur oleh Allah. Jangan karena kekafiran orang itu, lalu engkau tidak mau memberi makan orang itu. Dia bukan cuma kemarin lapar, kafir. 450 tahun dia kafir kepadaku, kata Allah. Dia masih kukasih makan. Dia cuma satu kali minta makan kepadamu, tapi engkau tidak melayani mereka. Disinilah kasih sayang Allah. Disinilah kasih sayang Islam itu. Maka kalau kita lihat orang homeless, apapun agama dia, tidak apa-apa. Itulah rahmat Islam itu. Ini kadang-kadang kita apa? Ada orang minta-minta, dikata-katain lagi. Sudah nggak dikasih, dikomentari lagi. Kalau tidak bisa ngasih, diam aja. Iya kan? Ustadz, itu ada kadang-kadang sudah profesional. Ya sudah, nggak usah dikomentari, diamin aja sudah. Memang ada yang begitu. Tapi kan kita bisa memilih. Di mana kan kita bisa bedakan. Ya, kalau begini itu kan mental. Tapi yang disebut orang yang kelaparan kan sudah nggak berdaya. Dia terkapar di pinggir jalan itu. Itu kan orang kelaparan itu. Betul tidak? Nah, kalau masih dia tuh kuat, jalan begini-begini, saya pun tidak setuju itu. Itu bukan orang yang kelaparan, betul tidak? Itu mental. Tapi ketika kita melihat ada orang kelaparan, apalagi dia punya sifat malu, tidak mau minta-minta, wah dia lebih berhak kita kasih, betul tidak? Lebih berhak kita kasih dia. Apalagi datang ke pengajian misalnya, lapar pula dia. Wah, itu lebih gede lagi pahalanya itu. Benar nggak? Datang ke pengajian, atau datang sholat Jumat, wah tadi nggak sempat sarapan, wah, walaupun secara materi orang itu kaya, tapi di saat itu dia lapar, betul tidak? Nah, itu juga pahalanya besar sekali. Jadi saudara-saudara, disinilah letak kerahmatan Islam itu, betul? Ya, sampai Allah membuat tamsil, ya, orang kalau ingin menjumpai Allah, di mana? Di mana ingin menjumpai Allah? Kita membesuk orang yang sakit. Ingin menjumpai Allah, di mana kita temukan Allah? Memberi makan orang-orang yang kelaparan. Subhanallah. Inilah dampak keimanan dalam kehidupan kita, melahirkan kasih sayang. Jadi pengertian asyidda alal kuffar bukan berarti kita membenci orang kafir, bukan begitu. Kepada siapapun kita harus berkasih sayang. Kita keras di sini adalah persoalan akidah. Nah, kecuali orang itu memerangi kita secara fisik, itu memang itu waqatilu. Ya, konsepnya sudah beda itu. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi di jalan Allah siapa? Orang-orang yang memerangi kamu. Dalam konteks perang, kamu memang diperangi. Maka kita harus perang. Perangnya kita ngapain? Membela diri. Betul? Perangnya kita adalah membela diri. Itu yang dikatakan jihad fisabilillah. Tapi kalau kita tidak diperangi secara fisik, kepada siapapun kita, boleh dan wajib berkasih sayang. Dan itulah dampak keimanan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat kepada kita, bisa memantapkan iman kita, dan kita berusaha menjadi orang yang selalu menyebarluaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, terutama makhluk-makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia ini. Dan semoga dengan kasih sayang kita ini, ada orang-orang di luar kita yang belum beriman kepada Islam, dia tersentuh hatinya, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita. Betul? Di Amerika ini
banyak sekali peluang kita untuk berdakwah dengan pendekatan apa? Pendekatan kasih sayang. Betul? Seperti yang saya tayangkan kemarin di TV kita, di layar kita kemarin itu. Bagaimana orang banyak berbondong-bondong masuk Islam hanya karena apa? Pendekatan kita, pendekatan kasih sayang. Jadi, saudara-saudara, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Taqabbal ya karim. Masyaallah, jazakallah khair. Masyaallah. 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 Masyaallah, jazakallah khair. Ya, makasih Pak. Masyaallah. Masyaallah. Masyaallah, Pak Dadang, masyaallah, jazakallah khair. Masyaallah. Masyaallah. Gimana program kita? Hah? Apa program hari ini? Masyaallah, jazakallah. Jazakallah khair. Oh ya, masyaallah. Jazakallah khair. Masyaallah, masyaallah, jazakallah khair. Masyaallah. Masyaallah, tanah. Masyaallah. Ya, masyaallah khairul. Oke, ikut Ibu.